Kembali lagi ke Cetrak-Cetrak Channel bersama gua Kiat. Kali ini kita kedatangan tamu Om Anton Bayu Samudra. Selamat siang Om. Apa Selamat kabar Om? siang, makasih. Kabar baik, sehat ya. Sehat. Kesibukan apa Om sekarang Om? Kesibukan sekarang kembali ke basic, Kembali ke laptop Om. ke laptop, eh, menjadi kembali ke basic itu basic kuliah lagi ya. Jadi saya banyak berkecimpung di bidang hukum sekarang. Di bidang hukum. Ya. Memang passionnya di hukum atau gimana? Kuliahnya kebetulan, gitu. Kuliahnya di Fakultas Hukum, tapi tetap masih menulis, khususnya tentang hukum yang berhubungan dengan hak cipta, Iya. undang-undang pers, Undang-undang pers. di suatu majalah fotografi Oke. yang ada di sekarang. Ya, oke. Nah, sekarang nih jangankan sekarang ya, dulu aja ya kalau kita mengenai foto lah terutama ya. Itu sering banget terjadi pencurian foto. Ya. Nggak pencurian aja sih, tapi penggunaan foto yang tanpa izin. Ya. Nah, itu seperti apa, Om Bayu? Oke, Hmm. saya mau memberi sedikit definisi dulu Ya. tentang pengertian dari hak cipta. Oke. Ya. Nah, hak cipta itu kita lihat ya, ini di Undang-Undang Hak Cipta disebutkan hak cipta adalah hak eksklusif Ya. ya, yang timbul secara otomatis Berdasar ya, berdasarkan prinsip deklaratif Oke. setelah suatu ciptaan itu terwujud Oke. ya, berbentuk nyata. Oke, ya. Nah, ini saya mau ngasih penjelasan sedikit nih di sini nih. Hak eksklusif itu seperti apa? Timbul secara otomatis. Artinya begitu ciptaan itu terwujud, Oke. bukan hayalan ya. Iya. Hayalan belum terwujud. Saya menghayal membuat botol. Oke. Berhayal berarti masih di awal-awal. Awal-awal. Diwujudkan. Nah, ini terwujud nih. Ya. Sudah Kalau jadi. udah diwujudkan, kalau disimpan sendiri, orang tahu nggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu kan? Heeh. Harus dipublikasi. Oke. Dalam hal ini adalah prinsip deklaratif. Oke. Nah, dalam hal foto, kita motret, Ya. ya. Kita berhayal dulu kan, Ya. mau motret. Kita misal di suatu tempat nih, di Bromo lah misalnya ya. Mau motret Gunung Bromo. Semua orang pernah Ya. motret Gunung Bromo. Ya kan? Nah, apakah semua orang mempublikasi karyanya? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya, itu satu. Apakah bentuk gunungnya sama? Tapi kan ada gradasi warna, Betul. ada foreground, background, ada benar. macam-macam. Nah, diwujudkanlah itu. Ya. Nah, prinsip deklaratif itu bagaimana mengumumkan sesuatu yang sudah diwujudkan, Ya, sudah jadi. Ya. artinya udah ada barangnya ya, Ya. ke masyarakat umum. Oke. Muncullah hak cipta. Oke. Gitu. Jadi Itu artinya. hak yang eksklusif, disitulah masuknya tuh. Artinya tidak mungkin itu muncul tiba-tiba kalau tidak diciptakan. Iya betul. Gitu. Jadi artinya gini, Om, apa namanya, kalau kita motret lalu kita publikasikan misalnya di media sosial lah katakan, itu sudah timbul hak cipta. Timbul, Pasti timbul ya. timbul. Nah kalau misalnya saya pernah baca nih, nggak tahu ini salah atau tidak. Jadi misalnya kita masukkan ke Facebook. Nah Facebook itu ada regulasinya, apabila foto yang sudah dimasukkan ke sini adalah menjadi khalayak umum, bisa dikonsumsi untuk umum. Nah, kembali ke penciptanya. Ya. Mau apa tidak? Karena di dalam hak cipta itu di pasal 4 ya, nanti kita lihat ada hak moral Oke, hak moral. dan hak ekonomi. Oke, iya. Ya. Hak moral itu melekat kepada pencipta. Ya, dan nggak bisa dipisahkan kan? Tidak bisa dialihkan. Ya, tidak bisa hak moral ya. Hak ekonomi kepada pemegangnya. Contoh gini, kita analogikan lukisan. Basicnya itu berawal dari lukisan juga. Iya. Ya. Lukisan Avandi. Oke, Mungkin nggak pelukisnya kita rubah? nggak mungkin. Nah, di foto juga begitu. Iya. Tapi boleh nggak lukisan itu dijual? Boleh. Boleh. Itulah hak ekonomi. Oke.
Nah, siapa yang memegang? Misalnya lukisan tersebut sudah dibeli oleh salah seorang kolektor. Dia hanya memegang hak ekonomi. Bukan hak ciptanya. Nggak bisa. Kecuali Ah, ada perjanjian khusus. oke. Diperjanjikan secara khusus ya. Iya, iya. Artinya kalau orang bilang bahasa ini umumnya dibeli putus. Beli putus. Baik hak ekonomi maupun hak ciptanya. Oke. Hak ekonomi maupun hak moralnya. Gitu. Berarti Nah, itu ini kaitannya juga dengan hak moral ada di mana? iya, Di media contoh. Mhm. Fotografernya disebutin nggak kalau di media? Media A misalnya. Ada yang enggak, ada yang enggak. Oke, ada yang iya, ada yang tidak. enggak. Kalau media besar yang Mm-hmm. sangat menjunjung hak cipta ya, sekarang Iya. saya rasa hampir semua ya, Mhm. itu akan mencantumkan fotografernya. Termasuk inisial juga. Termasuk. Misalnya AP, AD gitu ya. Ya, itu nama itu boleh dipakai nama inisial, Oh, itu boleh, nggak ada boleh. masalah ya. Itu kan kemauan dari penciptanya mau dia pakai nama asli atau enggak. Iya, iya. Di undang-undang juga dibolehkan. Oke, Gitu. Nah, itu hak moralnya. Tapi hak siar terhadap hak ekonominya dipegang oleh perusahaan. Oh, oke. Karena dia sudah digaji kan, Iya, iya. atau dia dibeli, Dalam hal ini medianya begitu hak ya. ekonomi yang pegang. Nah, contoh kita ke agensi foto. Ya, Ya, agensi foto kan banyak nih di luar negeri nih. benar. Kita jual foto kita. Yang dibeli hak ekonominya, hak ciptanya akan melekat. Iya, betul. Pasti. Masalah dia menjualnya nanti nilainya menjadi lebih dari apa yang kita dapat, itu Urusan mereka. urusan dia. Selama perjanjian itu kita sepakati. Nah, kalau melalui agensi nih, Om. Misalnya kita beli gitu ya. Kan kita nggak tahu misalnya fotografer siapa. Lalu kita Tahu, nggak mungkin nggak. Kalau agensi besar pasti dikasih tahu namanya. dikasih tahu memang pada saat Misalnya penggunaan. Image Bank. Iya, pada saat penggunaan kan nggak ditulisin namanya. Kebutuhannya untuk apa dulu? Misalnya untuk ya, iklan lah. Nah, maka nanti ada beberapa yang tadi sebelumnya saya bilang. Iya. Di perjanjian itu apakah dilepas hak moralnya atau tidak. Oke. Karena nanti kalau dia dirubah menjadi suatu turunan baru lagi dalam bentuk poster, Iya. ya kan? Siapakah pemegang hak ciptanya? Itu kan pertanyaannya gitu tuh. Betul. Poster nih. Pimpinan proyeknya. Karena dia punya ide poster itu, Iya. ya. Foto hanya bagian dari terjadinya suatu poster. Karena di situ masih ada unsur kreatif lainnya. Ya, desain dan sebagainya. Desain, Ya. copywriter, Writer. macam-macam tuh. Betul, betul, betul. Itu seperti itu. Nah, kalau bentuknya plagiat gimana? Plagiat Kadang-kadang contohnya. mirip ya. Misalnya kita berbicara promo. Di pembuktian. Oh, jadi Bagaimana pembuktian suatu foto? Di zaman sekarang agak lebih mudah. ya exif data ya. Melalui metadata. Iya, iya. Ya. Nah, ini contoh lagi nih. Saya waktu itu baru-baru ini tahun ini saya ikut lomba internasional. Saya kirim foto saya ke luar negeri. Oke. Disuruh ditolak. Oke. Dibilang foto lama. Saya bingung karena foto itu baru beberapa bulan saya bikin. Iya, iya, benar. Ternyata metadata yang ada di kamera saya, dia yang kembali ke normal yang pertama jadi kamera saya kamera lama, Oke. 2010. Dia ke reset, Oke. ya, ke reset kembali ke setelan pabrik awal. Iya, iya, bisa. Sehingga begitu saya foto, dia masih ikut yang 2010, sedangkan ini 2020, lombanya nggak boleh 10 tahun. Iya, iya. Nah itu hati-hati tuh terhadap juri itu. Ya, berarti sebenarnya Fotonya dia baru, metadata lama. dia tidak setting tanggal di kameranya berarti ya. Harusnya Mungkin di-set lagi kan? udah. Tapi kan kita kan setiap kamera kan ada umur. Oh benar, maksud saya kan kalau kita riset, kadang-kadang kan dia ke factory reset nih misalnya. Betul. Nah dia kan akan kembali ke tanggal pembuatan misalnya. Betul. Nah pada saat itu kan seharusnya kita harus mengeset lagi ke tanggal sekarang. Betul. Gitu ya. Nah, Iya, jadi lupa itu berpengaruh kalau kita ikut lomba. Iya. Karena akan diperiksa metadata. Ini tahun berapa ini? Nah, dia nggak mungkin meriksanya konfirmasi ke kita, kan ribuan foto yang masuk. Ya kan? Itu contoh. Dia nge-reject aja ya. Jadi langsung gitu ya. Saya bilang, saya jelaskan, kalau itu saya baru buat di tanggal segitu, nggak bisa tetap. Nah ini regulasi yang harus diperhatikan juga buat
para juri. ya, betul. Gitu. Karena sekarang udah ada kamera Android. Ingat loh. Ya, ini beda loh sama kamera digital biasa ya. Benar. Kamera Android itu handphone yang dikasih lensa nih. Gitu. Saya punya masalahnya. Gitu. Yang dikasih tambahan lensa di depannya itu. Enggak. Jadi kamera DSLR dia bukan mirrorless, bukan. Oh, smartphone tapi ada lensanya. Kayak Lensanya banyak, bisa ganti-ganti. Tapi base-nya Android. iya benar-benar. Jadi kayak ada salah satu brand ya, Om Meng ya. Salah satu brand. Nah, ini brandnya ada tuh dipakai. Kayak gitu. Nah, Oke. kembali lagi, siapakah pencipta? Ini yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Artinya mempunyai ciri khas. Bersama-sama, siapa yang memegang? Adalah kepala kelompoknya. Ya. Nah, itu ciptaan itu macam-macam. Ada ilmu pengetahuan, seni, segala macam. Betul. Ya. Ini dia yang saya bilang, pemegang hak ciptanya siapa? Pencipta sebagai pemilik hak cipta, itu satu. Pemilik yang menerima hak tersebut, itu boleh mengalihkan. Oh, oke. Atau diwariskan. Diwariskan, bisa ya? Bisa. Kalau misalnya kita meninggal, kita punya anak nih, kita punya foto. Ciptaan itu kita wariskan ke anak kita. Dan walaupun Dan dia punya hak untuk menggunakan hak komersil ekonominya maupun terhadap ciptaan itu. Nah, namanya itu boleh dirubah nggak? Nggak boleh. Kalau hak moral nggak boleh. Jadi kalau misalnya kan katakanlah sudah diwariskan, dia keluar dengan nama anaknya, tidak Nggak boleh. boleh. Tetap tidak boleh. Tetap harus si pencipta aslinya. Iya. Oke. Sama seperti lukisan deh. Masa lukisan kita tulis. Ya kadang-kadang memang di Indonesia kan suka begitu. Kan, Jadi bapaknya. kesadaran terhadap itu kembali lagi kepada seseorang menilai dirinya. Oke, baik. Gitu loh. Baik. Kalau dia mau menilai dirinya rendah, ya dia akan melakukan. Simpel kan? Iya, betul. Kita naikin deh, coba. Ini, nah, saya mau jelasin tentang potret. Ya. Nomor Potret, 10 nih ya. pengertian potret itu pasti berhubungan dengan manusia. Betul. Gitu. Nah, itu nggak sembarangan, sangat diatur. Karena menyangkut apa? Ranah pribadi. Iya. Ya. Pribadi seseorang. Ranah pribadi ada di mana saja? Pertanyaannya. Dalam mobil ranah pribadi. Iya. Dalam hotel ranah pribadi. Betul. Ya. Dia tuh rumah udah pasti. Pasti. Balik pagar ranah pribadi. Ya. Banyak pelanggaran hak cipta, terutama di beberapa media saya lihat ya, itu melanggar ranah pribadi. Dia loncat pagar untuk mendapatkan narasumber. Oke. Itu contoh. Kedua, saya pernah lihat juga narasumbernya ada di mobil, digebrak-gebrak mobilnya, disuruh turun. Oke. Itu banyak. Iya. Untuk mendapatkan pernyataan, statement atau foto atau gambar. Oke. Iya. Itu ranah pribadi. Ranah pribadi itu kalau di luar negeri itu ada undang-undang hak privasi. Ya, privasi seseorang ya. berarti ya. Nah, itu ada contoh filmnya Enemy of the State. Oke. Ya. Itulah cikal bakal undang-undang di Amerika terhadap hak-hak privasi seseorang. Oke, baik. Nah, apalagi di zaman digital, semuanya serba digital, termasuk identitas. Sekarang nanti ke depan itu one number, one identity. Oke, iya, betul. Gitu. Nah, artinya dalam potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Nah, yang mau dijelaskan di undang-undang ini sebenarnya apanya, Bang? Apakah Lebih ke hak privat seseorang. privasinya? Berarti ini ke Privasi. privasinya. Dia tidak boleh sembarangan. Oke. Sekalipun orang itu ada di depan umum, ya, dia foto tanpa izin mengkomersilkan, kan nanti kan ada hak komersil, ada Ya, hak moral. Betul. Ya. Itu nggak boleh. Contoh kasus, ada di suatu media, dia memotret pekerja di Tamrin. Ini kisah nyata nih. Iya.
Motret pekerja lagi istirahat di Tamrin. Caption semuanya nggak ada masalah. Ya. Beberapa pekerja perkantoran di Tamrin sedang istirahat makan siang misalnya di kawasan Sudirman Tamrin gitu ya. Tahu-tahu media ini didatengin oleh orang yang ada di foto tersebut. Kenapa? Orang ini nangis, dia baru di PHK. Kenapa di PHK? Karena gara-gara foto itulah ketahuan disangka dia bolos. Nah, bisa kebayangkan masalah privasi seseorang, dampaknya gitu. Jadi secara foto secara ini nggak ada masalah, tapi ada orang yang gara-gara foto itu jadi korban. Nah, sebenarnya katakanlah foto, jadi kita berbicara tadi foto orang istirahat di Tamrin misalnya. Nah, kalau untuk pemberitaan apakah tetap harus izin juga? Prinsipnya iya, secara prinsip. Secara prinsip. Karena kembali lagi ke nilai berita nantinya. Oh, karena kan biasanya kadang-kadang teman-teman media ini hanya mengilustrasikan. Betul. Tapi punya kepentingannya apa terhadap berita itu? Akan berbeda kalau itu demo. Oh iya, betul. Ada suatu kejadian sosial ya. Ini kan nggak ada kejadian sosial. Ya ujuk-ujuk motret pas momennya pas kan. Gitu. Kan nggak ada kejadian sosial, nggak ada demo, nggak ada apa gitu loh. Nggak ada pergerakan sosial lah gitu. Nah, itu yang membedakan nanti banyak orang motret HI yuk. Human interest. Banyak banget. Hati-hati loh. Begitu itu dipublikasikan belum tentu orang itu suka. Gitu, apalagi sampai komersil, tahu-tahu masuk iklan gede, jadi panjang tuh urusan tuh. Aku mau nanya nih Om, jadi begini, misalnya kita mau motret portret nih di satu tempat, misalnya katakanlah karakter orang ini luar biasa lah gitu, kita mau motret, pada saat kita motret, kita juga sudah komunikasi, and then kasih uang nih, Pak ini saya mau pakai untuk ini ya, oh ya silakan, pada saat misalnya ditaruh di billboard, ternyata orang itu masih nuntut, ya bagaimana? Ya mungkin, bisa karena terjadi. Bisa, karena perjanjiannya nggak jelas dari awal. Kalau prinsipnya gini, biro iklan ya, dia sekarang itu lebih sangat hati-hati, makanya ada model rilis istilahnya, atau dia pakai talent, dia pakai agensi, dipoto ulang. Gitu. Berarti karena kalau pakai agensi kan jelas sudah perjanjiannya semuanya apanya untuk kan kebutuhan iklan juga beda-beda. Ada yang penggunaan untuk 1 tahun, dan itu displaynya untuk kalender, apakah untuk medianya billboard, beda-beda, itu kan beda-beda. Nah itu kan pengaruhnya ke harga model nantinya. Betul. Gitu. Berarti sebaiknya kalau misalnya ini yang berhubungan dengan komersil lebih baik minta model rilis. Nah, berhubungan dengan komersil ya. Tapi kalau berhubungan dengan pemberitaan, dilihat dulu menguntungkan atau merugikan terhadap objek yang ada di situ. Oh begitu. Contohnya kayak tadi seperti itu masalah moral kita bicara udah nih. Moral ya. Kalau untuk dunia pendidikan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk yang sifatnya positif membangun ya. Tapi kita lihat juga keadaan sosial di situ gitu loh. Iya. Berarti sebenarnya begini. Kalau sangat lebih ekstra hati-hati dalam penggunaan ilustrasi yang menggunakan orang. Oh ya. Karena terutama muka. Objeknya manusia ya. Karena terutama muka. Muka ya. Wajah karena ya. Muka itu potret, di inikannya nanti, di potret itu ya muka orang. Nah makanya untuk beberapa fotografer senior biasanya menghindari penggunaan face to face. Gitu. Jadi katakanlah kita kadang-kadang banyak teman-teman, ayo kita hunting HI nih, udah motret kan sebenarnya untuk konsumsi sendiri. Nah pada saat nanti tiba-tiba ada yang tertarik mau dijadikan komersial. Hubungin orangnya. Sebaiknya kita bikin model rilis untuk seorang ya? Ya, menghubungin orang tersebut. Nah, itulah kalau repotnya kalau kita huntingnya ke daerah, di pedalaman. Di Asmat sana. Nah, misalnya di Asmat gitu, atau di Kalimantan gitu. Kita harus tetap kita minta. Kalau berhubungan dengan komersil. Ya. Tapi kalau untuk taruh di IG, mencerita atau di media, atau buku ya. Itu saya rasa nggak ada masalah karena lebih bersifat edukasi biasanya. Apakah ada bentuk perjanjian lain sekarang? Jadi kalau dulu mungkin kalau model kan sifatnya tertulis ya. Prinsipnya harus tertulis kan harus alat tertulis, bukti ya? Nanti di persidangan.
misalnya by WA aja deh saya menyetujui begitu. Bisa, sekarang kan ada undang-undang ITE, transaksi elektronik ya? transaksi elektronik itu sudah bisa sekarang. Oke. Tapi apakah pengadilan semua pengadilan di Indonesia bisa menerima? Belum tentu. Belum tentu ya. Oke. Karena undang-undang elektronik itu tetap nanti diwujudkan dalam bentuk cetak pembuktiannya. Karena dicetak juga di print. Di print ya. Boleh. Boleh aja sah-sah Boleh. aja sebenarnya. Selama metadatanya bisa dipertanggungjawabkan, semua nanti kan di pembuktian itu. Betul. Mungkin kalau di cross check ke orangnya bahwa iya saya yang ngetik, ya nggak ada masalah berarti ya. Oke. Lanjut Om. Nah, udah itu kita ke atas lagi dah. Ini terus. Nah ini yang nomor 20 ini ya, lisensi izin tertulis ini ya. Lisensi izin tertulis diberikan oleh pemegang hak cipta, itu yang tadi udah kita bahas ya. Royalti. Nah, penggunaan secara komersil, pemanfaatan ciptaan, suatu produk hak terkait tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sumber gitu ya. Bayar ganti rugi. Ini apa nih Om? Ya, ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku pelanggar. Jadi nuntut ya, penuntutan ya. Baik. Saya mau ke bawah lagi deh. Terus ini kuncinya hak cipta nih. Ini pasal 4 bab 2. Oke. Ya. Di hak cipta yang tadi saya bilang ada hak eksklusif, hak eksklusif yang diberikan terhadap seorang pencipta. Oke. Gitu. Ini hak moral. Yaitu hak moral dan hak ekonomi. Tetap. Pertanyaannya, apakah perlu didaftarkan? Nggak perlu, orang dia eksklusif kok. Iya. Kalau foto kan eksklusif ya berarti. Semua hak cipta. Kalau misalnya selama deklaratif diumumkan. Pendaftarannya melalui pengumuman. Kalau bentuknya yang sifatnya misalnya gelas gitu. Nggak, jadi ciptaan itu udah diwujudkan. Muncul hak eksklusif. Iya, betul. Dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. Benar. Nah, karena penciptaan adalah pendaftaran sifatnya, prinsipnya deklaratif, diumumkan. Jadi deklaratif atau diumumkan sama dengan pendaftaran. Dianggap sama. Pendaftaran ke negara sifatnya administratif. Kalau terjadi pelanggaran, ada sengketa, sudah membayar terhadap biaya tersebut, gitu. Betul. Tapi tidak mengurangi terhadap hak eksklusif dari seseorang. Si pencipta itu ya. Maka dibilang hak eksklusif gitu. Nah, hak moral itu seperti apa? Dia tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada suatu karya ciptaan yang kepentingannya untuk apa dulu gitu loh. Ya. Nah, menggunakan nama aslinya atau samaran yang tadi tuh boleh, pakai inisial juga boleh. Tapi masalahnya untuk pakai inisial kan banyak. Inisial kan mirip-mirip, ya kan? Nah itu yang saya rasa rugi. Lebih baik pakai nama sendiri aja. Nama asli ya. Menggunakan nama asli atau samarannya. Udah tuh mengubah ciptaan itu juga masih dibolehkan sepanjang ada di perjanjian ya, judul segala macam mempertahankan gitu. Nah, hak moral tidak dapat dialihkan nih. Yang tadi pertanyaannya. Selama penciptanya masih hidup. Tetapi boleh diwariskan. Iya, ada wasiat ya kan. Gitu. Udah tuh pengalihan itu juga ya dapat melepas haknya yang tadi saya jelaskan selama disetujui oleh para pewarisnya. Gitu. Tetap harus ada ini ya, perjanjian ataukah obrolan begitu ya. Untuk melindungi hak moral, ini yang dimaksud dengan metadata nih, manajemen hak cipta dan informasi elektronik. Elektronik hak cipta. Itu yang kalau difoto dalam bentuk digital file metadata. Gitu. Terlepas kalau seseorang ini sekarang karena banyak aplikasi juga yang bisa merubah metadata nih. Ini kan ada dibilang informasi elektronik hak cipta sebagai yang masuk pasal ini meliputi tentang suatu ciptaan yang muncul melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman hak cipta. Misalnya diumumkan tanggal segini, ya kan penciptaan
Nah, nama pencipta, nama samaran, itu salah satu bentuk-bentuk yang melindungi suatu foto, suatu file foto lah gitu. Nomor, bahkan sekarang ada tanda tangan digital. Iya, betul. Itu bisa dilekatkan juga gitu. Udah sah ya, Udah digital ya. Informasi manajemen. Terus ke atas lagi. Nah, ini hak ekonomi. Ya kan? Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk pemegang hak cipta dan dapat memanfaatkan secara ekonomi, artinya boleh dijual, boleh dikomersilkan selama dia memegang. Tadi kita udah jelasin ya. Gitu. Transformasian ciptaan, penyewaan cipta, iya, komunikasi. Terus ini kita yang berhubungan sama foto aja dulu. Hak ekonomi atas potret khusus loh disebutkan. Ya, jadi hati-hati dalam penggunaan wajah. Secara komersial, pendistribusian, potret, oke. Dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame, periklanan, komersil pokoknya tanpa persetujuan berat dari yang dipotret atau ahli warisnya. Oke. Jadi sebenarnya kecuali pertunjukan ya, pertunjukan yang sifatnya. Nah, ini juga dibilang meminta persetujuan. Belum nggak boleh juga motret konser. Konser nggak boleh juga? Nggak boleh kalau untuk iklan. Oh, kalau untuk iklan nggak boleh, publikasi boleh. Pemberitaan nggak ada masalah? Nggak ada masalah, kan nilainya massal sifatnya. Tapi kalau udah menjadi, contoh waktu itu banjir. Oke, iya. Sempat ramai itu. Iklan banjir. Oke. Difoto nih oleh salah seorang fotografer. Iya. Dibeli foto itu untuk iklan asuransi. Gitu. Kelihatan wajah? Banyak. Wajah, mobil, plat nomor, semua lengkap. Gitu loh. Ternyata dari salah satu yang ada di situ menuntut. Kenapa gue korban jadi dikomersilin? Itu contoh. Ya. Makanya hati-hati dalam penggunaan itu. Jadi sebenarnya intinya adalah ke komersialnya ya. Penggunaan secara nilai ekonomisnya ya. Oke. Selama itu untuk kepentingan pribadi. Udah tuh media, pendidikan, penelitian itu mungkin masih nggak ya dibolehkan lah. Di sini juga disebutkan kok gitu. Kecuali untuk tidak ada kepentingan nilai ekonomis di situ. Besar atau brosur gitu betul. Ya. Oke, siap. Intinya itu, ya. Nah, kalau misalnya festival yang biasa kan ada di daerah, ada festival budaya gitu ya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Tetap nggak boleh selama dia penggunaan foto orang kalau untuk komersil. Contoh kasusnya banyak di Pemda. Betul. Di Pemda salah satunya ada teman waktu itu motret harian. Karena dia punya hubungan baik dengan dinas tersebut, minta dong fotonya. Iya, biasanya begitu. Ya kan? Untuk ditaruh di ruangan aja katanya. Dikasih foto itu. Karena bentuknya udah file digital, bukan dicetak. Oke. Ya. Tiba-tiba tahun depan ada festival tersebut lagi. Jadi billboard. Nah, itu jadi masalah tuh. Iya. Jadi masalah baru buat fotografernya. Lu kan minta buat di display ruang kantor ya, gua kasih. Tapi begitu jadi komersil iklan, jadi billboard, lain lagi. Itu urusan lain. Iya, termasuk hal ini banyak terjadi lomba foto. Perjanjian lomba foto hanya terhadap perjanjian yang ada terhadap lomba tersebut, bukan terhadap komersilnya. Betul. Gitu loh. Nah, kayak lomba foto, nah pemenangnya, jadi kan ada kadang-kadang ada perjanjian foto pemenang akan menjadi sepenuhnya hak. Ngawur, nggak usah ngikut. Seperti itu. Nggak usah ngikut. Itu kan banyak sekali. Nggak usah ngikut, dan itu kita udah sering edukasi. Oke. Jadi buat fotografer newbie, kebanggaan. Iya, betul. Sebagai portofolio. Iya. Tapi dia lupa, dia seharusnya punya duit dari situ. Ya. Ada nilai ekonomis. Ada nilai ekonomis di situ. Kalau memang foto itu mau dipakaikan untuk komersil, buat perjanjian khusus. Gitu. Jadi beda perjanjian loh.
Kan di situ syarat-syaratnya udah ada Ya, gini. Dia ngikut untuk memenangkan hadiah yang ada di situ. Benar. Gitu loh. Nah, cuman kan ada juga aturannya adalah pada saat mengumpulkan Nggak usah ikut. foto pemenang akan menjadi hak panitia dan dapat Dikomersilkan. dipublikasikan untuk Saran saya nggak usah ikut. Satu, kalau dia ngikut dia melecehkan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang melecehkan dirinya sendiri? Saya ambil nilai ekonomisnya ya. Hadiah 10 juta. Pemenang ya. Total hadiah berapa? 25 juta. Ya, benar. Yang ngikut 10.000 orang. Ya. Ya. 25 juta dibagi 10.000. Ya. Berapa tuh? 25.000. Itulah harga foto dia. Begitu dia membolehkan foto dia tidak menang dikomersilkan. Cuma bayar 25.000. Tapi Itu kalau analoginya loh. Saya mau ini kan ya. Mau ya silakan. pemenang pun juga Harus ada perjanjian sendiri. Oke. Saya selalu mengedukasi itu. Berarti ini Ke Pemda, ke panitia, dan jangan bangga terhadap juri yang menjadi juri terhadap itu. betul. Gitu loh. Ini banyak nih teman-teman juri, ya kesian jurinya jadi dibully sama teman-temannya sendiri. Benar. Gitu loh. Dia tidak peka terhadap pelindungan hak cipta di mana dia seharusnya membela. Ini kan profesi dia. Betul. Begitu dia nggak bisa membela profesinya ya apa jadinya? Nah, ini paling sering terjadi di lomba-lomba di daerah ya. Jadi kebanyakan katakanlah dinas pariwisata mau cari fotonya foto bisa. gratisan. Iya, begitu. Gitu. Jadi banyak mau mending ke 25 juta. Hadiah total 10 juta. Yang ikut ribuan. Foto yang kekirim ya 10.000 foto nih misalnya. Walaupun bentuknya brosur apapun juga Nggak itu bisa. tetap Tetap tidak komersil. bisa. Tetap komersil dihitungnya. Boleh aja asal izin. Oh, tetap harus komunikasi Tetap lagi komunikasi. sama penciptanya. Ini Pemda nggak punya anggaran nih, tolong bantu deh. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Nah, promosi pariwisata Iya termasuk. termasuk. Gitu. Karena udah berhubungan dengan komersil. Kenapa berhubungan dengan komersil? Tidak mungkin promosi pariwisata itu tidak punya tahun anggaran. Artinya apa? Dananya ada. Kalau misalnya Berapapun rupiahnya ya, saya nggak bicara nilai total ya. Kalau fotografernya katakanlah menyerahkan nih untuk Bapak silakan Gitu. untuk dipakai apa aja itu Suka-suka beda. aja. Udah beda ya. Ininya Kan itu konteksnya. konteksnya kan kesadaran fotografer. Ya kan kalau dia mau ikhlas Merelakan semuanya ya nggak apa-apa. Kan banyak juga sekarang ya. Saya salut dengan senior-senior fotografer saya. Justru udah ambil foto gue lu bajak. Kalau gue mati gue masih punya karya katanya. Ada yang bilang begitu juga. Di satu sisi kalau saya lihat ya itu cara dia untuk tetap hidup. Setelah dia meninggal ya karyanya ya. Iya, betul. Tapi kalau kita bicara tentang konsep hak cipta, seharusnya itu menjadi warisan Iya, keluarganya. keluarganya. Gitu. Benar. Kan macam-macam motivasi orang ya. Kan ada juga dengan era digital ini supaya jejak digital dia kerekam terus. Betul. Maka kembali lagi ke motivasi. Gitu. Karena prinsipnya kan kembali ke penciptanya, dia mau diapain nih karya ciptanya gitu. Itu hanya berlaku yang sifatnya wajib berarti. Oh semua. Kalau yang misalnya tempat destinasi semua. gitu, tempat Semua. wisata? Termasuk. Kembali gini, ada beberapa destinasi wisata yang sudah didaftarkan, misalnya ya suatu gedung itu didaftarkan terhadap arsitekturnya, Oke. hak ciptanya ya. Benar, Nah, tahu-tahu kita foto, kita komersilkan, pasti dia marah, kan udah saya daftarkan, seharusnya izin dong. Oke. Nah, kecuali ya itu bangunan wajah presiden. Nah, contoh nih, potret foto presiden. Nah, misalnya lagi di kerumunan gitu. Enggak, ini potret yang di Oh, ini. iya ya di rumah-rumah atau di kantor gitu ya. diduplikasi boleh nggak? Boleh nggak sebenarnya? Boleh. Karena itu simbol negara, Oh, gitu loh. iya. Ya. Jadi yang berhubungan dengan simbol negara boleh. Oke. Nah, Gitu. Jadi misalnya salah seorang fotografer nasional mau motret presiden nih. iya.
Keputus sudah semua tuh. Hak ekonomi, hak moralnya diambil oleh negara. Jadi Menjadi simbol. hak ciptanya hak cipta negara berarti. Yang pegang. Yang pegang berarti. Jadi dia tercetak seluruh kabupaten kan pasang tuh sekolah segala macam tuh. Jumlahnya jutaan kan. Mungkin 1 juta lembar gitu ya kan. Nah, dia udah nggak bisa dapat apa-apa lagi. Karena itu simbol negara. Foto presiden ya, potret khusus potret foto simbol negara. Walaupun kayak misalnya kita berbicara apa ya? Air terjun ya begitu, air terjun. Air terjun. Kembali itu misalnya saya foto, tiba-tiba untuk iklan pariwisata, itu sah apa? Fotografernya nuntut nggak? Atau memang fotografer yang mau? Fotografer yang mau. Ya nggak ada masalah. ya? Kan prinsipnya fotografernya. Oke, baik. Masa bisa jadi terjadi pengelolanya yang marah. Nah, maksud contoh gini, ada beberapa destinasi sistemnya simaksi. Oke. Ya, masuk kita bayar untuk iklan komersil. Oh, iya. Tapi kalau sekarang kan banyak viral tuh. Masuk Bromo ditembak 1 juta. Nanti dulu. Lihat dulu peraturannya, itu peraturan lama 2014 kalau nggak salah udah ada tuh. Dia datang ke sana memang untuk kebutuhan foto pribadi. Saya datang sama keluarga saya motret, kayaknya nggak pernah ada yang minta deh. Iya, nggak ada yang minta. Ya. Tahu ini orang udah diincar kayak ini. Ini bawa tamu mulu nih. Bikin hunting bareng mulu nih. Ada duitnya nih kayaknya nih. Nah, akhirnya kan ditanya gitu. Ini mau ngapain ke sini? Kan ditanya juga baik-baik. Iseng jadinya ya. Nah, gitu loh. Kebetulan aja karena dia sering jadi ditandain mungkin. Ya, bisa jadi sih. Ya kan? Tapi kalau sekali-sekali kita datang nih, jalan yuk. Ya pas lagi sial kita ditanya, kebutuhan untuk apa? Hunting bareng. Ya jujur aja, yang penting ada komunikasi gitu. Iya, jangan dikit-dikit langsung viral. Iya. Kayaknya itu sekarang cara untuk apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Dunia viral memviral itu salah satu cara bergaining. Sensasi mungkin. Bergaining atau tren atau apa ya? Nah kalau seandainya kita mau motret di satu destinasi atau tempat wisata atau tempat apapun juga lah, yang sifatnya berbayar dan bawa kamera sedikit mahal dibayar, sah-sah aja nggak? Contoh misalnya tempat rekreasi. Ya misalnya kalau tempat rekreasi tertentu, misalnya kalau untuk prewedding itu kan sifatnya komersial. Betul. Mereka ada charge-nya. Nah tiba-tiba kalau mau motret harus bayar sekian. Itu kan sering juga terjadi. Dimintain di beberapa tempat dimintain si fotografer yang minta harus bayar segini. Kalau mau pakai handphone nggak apa-apa. Pakai handphone nggak apa-apa. Nah itu kan jadi bingung. Itu kan? dia. Intinya gini, ada komunikasi dan kita juga harus bisa mengedukasi. Oke. Jangan ngotot dulu. Biasanya ngegas dulu. Ngegas dulu, masa sama-sama ngegas gitu loh. Iya. Artinya selama ini saya nggak ada masalah. Kalau saya selama motret nggak pernah tuh bayar. Malah dikasih minum, dikasih yang lain-lain istilahnya, seneng gitu. Ada makan yang dikasih makan. Nah saya punya pengalaman begini. Jadi saya ke satu tempat, kita bayar tiket. Kita motret biasa boleh lah. Tapi kalau kita pakai tripod, itu baru ditanyain. Ya itu dia. Itu kendala edukasi. Ya? Oke. Itu masalah edukasi petugas di lapangan. Iya. Dulu juga saya pernah di mall. Dilarang memotret kan? Iya. Di mall gitu. Pakai handphone nggak apa-apa. Ya kan kamera juga sebenarnya. Padahal handphone canggih-canggih. Iya. Gitu loh. Apa bedanya? Sekarang kita pakai DSLR, tapi 1 megapiksel, handphonenya 24 megapiksel. Bagusan HP. Bagusan HP kan? Nah itu masalah edukasi. Jadi orang masih melihat jangankan itu deh, di acara-acara kita kalau misalnya di order wedding atau dokumentasi acara gitu. Kok kecil bener kameranya? Itu juga banyak. Itu masalah edukasi. Edukasi aja ya. Nah itu yang sering terjadi pada saat misalnya kita entah mungkin di museum dimanapun juga. Sekarang itu sering terjadi. Karena mereka takut dikomersilin. Apalagi di mall ya. Itu kan banyak orang ya. Begitu juga kemarin saya baru nulis tentang memotret di rumah sakit. Nggak boleh. Ya. Ada undang-undangnya. Artinya arsitekturnya atau suasana? Suasana. Karena masa kenyamanan orang yang ada di situ. Oke. Nah, saya mengenai rumah sakit saya kemarin lihat memang dilarang memotret, dilarang memotret dalam bentuk apapun. Ya, mau handphone mau apa nggak boleh. Oke.
Jadi kadang-kadang kan ada Karena ada rahasia kedokteran, Oke. ada rahasia pasien. Tidak semua orang yang sakit itu suka dipublikasi. Tapi kadang-kadang Kecuali biasanya media datang untuk liputan. oke. Yang foto Atau rumah sakit tersebut sedang bermasalah. Oh. Itu pun biasanya yang diambil adalah bangunannya, Iya, bukan orang. bukan bagian dalamnya ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kan ada pasien begitu kan ini motret, padahal motret kalau mungkin ditanya mana pasiennya ini di sini. Nah, itu kadang-kadang diomongin jangan motret ya. Nggak boleh. Padahal kita motret pasien sendiri, keluarga Betul. keluarga Tapi sendiri kan di situ ada alat-alat rumah sakit, Oh, oke. alat-alat yang nggak boleh difoto, karena di kedokteran ada kode etik. Iya. Betul. Bukan hanya masalah kode etik kedokteran terhadap hak privasi pasien, bukan itu aja. Tapi ada prosedur-prosedur kedokteran yang hanya bisa diselesaikan di dunia kedokteran. Oke. Sama satu lagi nih Om nih, ada di rumah sakit juga pada saat lahiran nih. Ya. Itu kan semuanya Izin. berlomba-lomba, semuanya pengen motret anak. Izin dikasih. Izin dikasih. Kecuali sesar. Oh, oke ya. Gitu. Kalau izin, kebetulan saya juga baru lahiran anak, Mm. sesar, saya nitip. Itu nggak ada masalah kan Nggak ya? apa. Tapi ada komunikasi dulu. Nah, kemarin juga saya juga izin juga. Suster tolong fotoin dong. Oh, ya nanti Saya untuk saya aja yang foto dokumentasi ya. pribadi, Gitu. Oke. Itu nggak ada masalah Nggak berarti ada ya. masalah. Oke, baik. Karena kan kita nggak pernah tahu bayi itu lahir dalam kondisi seperti apa. Iya, betul. Ya kan? Karena juga pengen ngeliat kan anak sendiri bentuk kayak apa. Berarti sebenarnya hak cipta ini luas ya. Sangat luas. Dan- Jadi karena ini kan undang-undang perlindungan terhadap fotografi itu bukan hanya undang-undang hak cipta, tapi ada juga undang-undang ITE, Iya, betul. ya kan? Ada lagi banyak hak cipta udah pasti. Iya. Nah, kembali lagi kepada tujuan penggunaan foto itu untuk apa? Iya. Nah, karena juga ada undang hukum perjanjian di dalam fotografi. Ini banyak sekali juga foto saya pribadi ya, karena saya banyak foto pariwisata nih. Itu kalau saya lihat di Google, itu banyak yang make travel agent. Masa mau saya tuntut semua? Ada misalnya ada 20-30 travel agent. Bisa. Kembali lagi ke kitanya. Energinya sanggup nggak? Nggak tega saya. Gitu. Nah, ini menarik nih. Iya, Untuk kepentingan keamanan, Oke, saya naikin dulu. kepentingan umum pasal 14 ya, atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dalam hal ini kejaksaan atau kehakiman itu boleh mengumumkan atau mendistribusikan suatu Oke. tanpa harus mendapat persetujuan. Untuk instansi tertentu ya, berarti ini Untuk kan instansi tertentu, ya. ya. Contoh sidang, Ya. kalau di beberapa negara malah sidang koruptor dipampang. Dipampang wajahnya gitu. Itu sebagai bentuk sanksi sosial salah satunya, Oh, oke. gitu. Jadi hanya pengadilan yang punya hak privilege tersendiri ya berarti. Bukan hanya instansi tertentu, Instansi pemerintah ya, tertentu, pemerintah ya. Oke. Gitu. Naikin ke atas. Ini pengalihan hak. Nah, ini kan ada nih, bisa diwarisin, bisa dihibahkan, bisa diwakafkan. Oke. Karena gini, nilai banyak orang yang tidak menghargai fotonya sendiri. Iya. Itu contoh ya. Iya, Contohnya gini, kenapa pelukis lebih menghargai foto lukisannya sendiri dibanding fotografer? Iya. Karena mereka nganggap foto nggak terlalu susah. Banyak yang beranggapan seperti itu Betul, juga. karena teknologi Iya. dianggap tinggal cepret. Iya. Kalau melukis kan ada proses. Ada proses. Tapi kan jadinya dalam satu frame, Benar. ya kan? Iya, Jadi kita yang satu melukis, yang satu motret. Ini 1 detik, Ini berjam-jam. berjam-jam. Nah, proses itu yang kadang-kadang nggak dihargain oleh fotografernya sendiri. Benar. Padahal proses kreatifnya ini dua ilmu yang berbeda, Iya. outputnya di dalam satu frame. Frame. Benar. Seharusnya nilainya sama, karena perlindungannya sama, Oke. ya dong, Iya. ya kan? Kan nilainya sama dong, Nah, ya kan? kembali ke sini. Ini kan ada pewarisan, hibah, wakaf, wasiat. Ini Pak, apakah harus dengan perjanjian juga? Ya, perjanjian. Harus Dibikin tertulis? Tertulis. Jadi file nomor ini Mhm.
judul ini, di foto tahun berapa, metadatanya apa, dilengkapin semuanya. Oke. Saya serahkan untuk anak saya. Butuh saksi nggak? Nanti di notaris bisa. Harus di notaris? Lebih bagus. Lebih bagus ya? Oke. Dia tuh hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ini juga menarik nih. Ini lucu juga nih. Ya. Dijadikan jaminan, sama kayak lukisan. Foto. Foto bisa? Bisa, ukiran, semua bisa. Nah, masalahnya di Indonesia lazim nggak? Iyalah. Untuk lukisan sudah bisa, udah banyak. Ya, lukisan bisa. Kalau Kalau foto kembali lagi ke orangnya. iya, iya. Bentuknya apa? File apakah? Gitu. Oke. Tapi prinsipnya bisa dijadikan jaminan. Tapi belum Fotonya misalnya yang motret Jokowi memotret Borobudur. Ya, oke. Presiden kan Ya. yang mau motret nih, dilelang nih. Tembus nih 1 miliar. Oh, oke. Contoh oke. ya. Kan jadi nih dibeli oleh pengusaha, dipajang lah di ruang kerjanya. Oh, berarti fotonya yang sudah bersifat komersial. Bukan komersial, udah berwujud. Artinya Berwujud. dia beli melalui proses suatu lelang. Oh, iya. Kan ada nilainya tuh, orang udah tahu semua nih. Bukan foto kita di rumah nih jadi. Nggak, bisa. Bisa, Kalau begitu. selama nih, bisa. Oke, Selama ada nggak yang mau beli? Iya, iya. Kan pertanyaannya itu, kembali lagi siapa yang mau beli gitu ya. Oke. oke. Iya, iya. Nah, hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta, pemegang hak cipta. Sama Tapi yang nomor pencipta. 3 ini mungkin belum ada yang menerapkan kali di Indonesia. Oh, udah ada. Udah ada? Banyak fotografer. Jangan salah loh, kayak yang kita kenal di sekarang ini ternyata itu banyak fotografer yang tidak dikenal di Indonesia tapi di luar negeri mereka berkibar. Ya, itu saya banyak. banyak banget. Banyak. Gitu, dan itu karyanya dahsyat-dahsyat. Oke, Di sana bahkan kalau udah masuk Balai Lelang Christie, gimana? Eksklusif mereka ya. Oh. Oke. Hak ekonomi tidak. Oke, ya. Gitu. Jadi intinya hak cipta itu kembali lagi kepada penciptanya. Dia mau memperlakukan karya ciptanya seperti apa. Gitu loh. Kalau dia mau sama kayak kita banyak pertanyaan dari teman-teman. Gue jual foto wedding 1 juta aja susah banget. Dia kok bisa ngejual 10 juta? Ya dia memperlakukan karya ciptanya sendiri seperti apa gitu loh. Betul. Jadi nggak bisa kita banding-bandingkan kalau kita sendiri nggak mau menghargai karya cipta sendiri gitu. Benar. Nah, kalau masalah klien kan masalah nego. Ya. Ya kan? Kalau dia mau menghancurkan harga dia, ya silakan. Tapi kan meningkatkan lebih sulit daripada menghancurkan harga gitu loh. Benar. Banyak. Kemarin saya posting tuh ke Om Beng tuh. Foto pre-wedding, foto produk, motret sepuasnya, bayar seikhlasnya. Astaga. Wow. Bener, gede itu. Ya Om Beng ya, ininya. Iya. Nah, berarti dia tidak mengapresiasi diri dia sendiri. iya. Nah, mungkin ya itu ada. Enggak, karena ini menarik nih pertanyaannya. Itulah yang diminta oleh beberapa asosiasi untuk adanya standarisasi harga. Betul. Tapi nggak bisa, karena sifatnya pribadi. Iya. Orang perorangan masalahnya. Lo kalau misal perut dia lapar sama yang satu kenyang kan beda. Iya, susah. Ya kan? Nah, contoh lagi di tempat-tempat rekreasi dijual profile 5.000, tapi dia kan hidup jadinya. Banyak orang bilang gila, motret di sana fotografer udah bawa-bawa dari Jakarta, di sini cuma 5.000 bayar profile. Banyak loh tempat foto rekreasi udah disiapin tenaga fotografer weddingnya, profile cuma 5.000. Sekarang trennya malah ke foto olahraga. Nah, ya artinya gini, kembali lagi ke kitanya gitu loh. Iya. Menghargainya seperti apa begitu. Jadi jangan juga fotografer merasa bangga dengan alat gue mahal. Hasil lu bagus nggak? Itu kan pertanyaannya.
Iya, bisa Ya bisa kan? pakai kameranya nggak ternyata. Dari seluruh, ingat benar dulu beberapa kali ikut apa presentasi produk ya, Hmm. kesimpulannya ternyata simpel. Dari sekian ratus tombol nih, Mm-mm. fotografer nggak lebih pakai dari 5 tombol. Setuju. Karena dia beli Itu aja dipakai. Ya speednya doang. Udah itu aja. karena pengalaman juga untuk edukasi fotografi dasar gitu ya. Begitu masuk menu pusing semua. Iya. Begitu, ini kamera canggih banget nih. Wah, tombolnya ratusan nih. Paling 5 yang dipakai. Iya, shutter. Sehari-hari. Iya. Sama scroll doang. Jadi Oke. tetap teknologi mendampingi skill, seharusnya begitu. Seharusnya ya. Artinya memanfaatkan yang benar-benar dimaksimalkan. Benar-benar. Ya, jadi Kembali lagi juga kebutuhan. Iya. Iklan komersil kan macam-macam. Dia butuh file besar, dia butuh file kecil, ya, betul ya kan? betul. Itu contoh seperti itu. Oke, berarti kalau saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya fotografer ini harus punya pegangan ini juga. Harus wajib, harus tahu. Nah, ini kan sebenarnya banyak Jangan juga yang langsung nggak tahu. ngoceh-ngoceh, tau-tau minta diviralin doang, nanti malu sendiri loh. Iya, Saya ternyata. bilang beberapa kali, kemarin ada kasus tukang kuda disuruh minta maaf. Mm-mm. Saya bilang, kenapa harus tukang kudanya yang minta maaf? Pertanyaannya simpel. Apakah tukang kuda tersebut pemain medsos? Itu satu. Iya, Sehingga dia tidak bisa membela terhadap orang yang membuli dia. Lebih kejam Betul. mana? iya, iya. Gitu loh. Jadi jangan asal nge-like atau membuli. Lihat dulu nih orang, dia pemain medsos, belum tentu dia punya medsos. Handphonenya belum tentu dia punya. Betul, betul. Tahu-tahu disuruh dibully, dijemput polisi atau aparat setempat, suruh minta maaf lagi. Yang dia tidak tahu Dia sebenarnya nggak ngerti. kesalahannya apa. gitu. Nggak ada pembelaan, tahu-tahu dituduh gara-gara kamu pendapatan pariwisata menurun. Kan nggak ada bukti. Iya, iya, iya. Betul, betul. Gitu loh. Tahu-tahu dia dihakimin gitu, tanpa ada pengadilan. Saya rasa nggak adil itu. Iya, nggak fair lah ya. Nggak fair. Dan jangan orang yang merasa viral, berhasil. Bisa aja terbalik nanti kalau Enggak, saya cuma kesian sama dia. Cukup prihatin. Memviralkan seseorang tanpa ada pembelaan. Iya, benar, benar. Gitu. Apa? Pasir Gumuk. Jadi gini loh, banyak di daerah masyarakat, apalagi setelah pasca pandemi COVID ya, jangankan yang di kota besar, di daerah itu, saya lama di daerah lah, saya kan keliling banyak di daerah ya, mereka bisa hidup aja udah senang kok, bisa ngumpul ngopi itu udah senang. Betul, Jadi jangan gara-gara 50.000 diviralkan, mungkin bagi yang memviralkan berhasil, bagi saya kesombongan. Betul. Ya, kesombongan pribadi itu saya bilang. Saya sih belum pernah, walaupun sifatnya mungkin dimintain sesuatu atau apa, dimasukin ke sosial media nggak pernah. Janganlah, itu bukan cara-cara yang menurut saya nggak beradab Iya, lah. betul, betul. Ini kan peradaban dunia digital sekarang juga kan kita harus jaga. Betul, betul. Ruhnya ya, tetap nggak bisa kita mentang-mentang media bebas segala macam main Seenaknya viral nggak bisa dong. Iya, Ini ada kita ini manusia kok gitu loh. Apakah dengan kita bermain digital nggak pernah ketemu jadi kita juga nggak punya hati kan nggak Iya, begitu. nggak mungkin. Ya. Gitu. Iya. Nah itu Netizennya kan lebih jahat dibanding sama iya pembuatnya. like wah merasa bangga. Kalau bagi saya sih ya prihatin terhadap orang-orang seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih Om, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman fotografer mengenai hak cipta ini apa? Intinya gini, kembali lagi ke kesadaran. Ya, Seberapa besar dia mau menghargai karya ciptanya, itu satu. oke, menghargai Karya ciptanya sendiri. ciptanya sendiri. Ya. Karena yang bisa menghargai dia doang sebenarnya, bukan Kembali- orang lain. Kembali ke diri pribadi ya, bagaimana? berarti ya. Setelah dia bisa menghargai itu, coba baca Undang-Undang Hak Cipta, Oke, Undang-Undang ITE oke, terhadap proteksi ciptaannya. baik, baik. Nah, proteksi ciptaan itu penting buat dia. Sekarang bagi dia nggak penting. Ya, Tapi nanti suatu saat 5-10 tahun lagi kita ngumpul begini, tahu ada yang jadi presiden. nah, kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak pernah tahu gitu Iya, loh. iya.
Ya kan, jadi seperti itu. Jadi intinya hargain dulu deh karya ciptanya sendiri. Oke. Sama gini, bagaimana orang mau menghargai karya cipta seseorang kalau penciptanya sendiri udah cuek? Iya dong. Jadi kembali kesadaran tentang dirinya, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri sebagai pencipta. Betul. Masalah bagus, masalah jelek itu normatif, Ya. standarnya nggak ada. Iya, relatif ya. Relatif ininya, apa namanya, penilaiannya. Iya, iya, iya. Ini seni, kita bicara seni. Betul, betul. Bicara seni ya bebas, Dan kembali ke luas. selera juga kan. Oke. Tapi kan ada standar, Iya. aturan, misalnya mengenai komposisi, Iya. Basic fotografinya lah gitu basicnya, ya. lightingnya. Iya, iya, iya. Kan ada aturan umum lah, ada yang aturan umum, ada yang sisanya kan kreativitas. Oke, baik. Kalau saya tetap menyarankan ke teman-teman begitu juga terhadap sedikit-sedikit langsung viral. Mau memviralkan ya, mungkin buat Anda berhasil. Tapi harus dilihat korbannya. Dampaknya itu luas, Oke. baik psikologis maupun keluarganya nanti. Siap. Luar biasa nih, Om. Itu kurang Jadi lebih sebenarnya banyak juga yang belum mengerti di hak cipta ini ya, dan undang-undang ITE ini. ya. Jadi Nanti ini sebenarnya kapan-kapan kita ngobrol lagi itu. boleh, dan ini sebenarnya bisa di-download Om ya. Dan Banyak yang udah, download tinggal ya. buka undang-undang hak cipta langsung gratis kok. Itu. Gratis. Oke. Masalah mau baca apa enggak kan? Itu permasalahannya. Oke, Om Bayu Samudra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sukses terus. Ya, makasih banyak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sukses terus. Bye.